Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tuh aku akan bahas soal kok jeruk kaseme tit tit tit. Aku kutip dari Indakusmasari IPB 2017. Kaseme ini mempunyai nama latin Diospors kaki, berasal dari Cina, merupakan kingdom plantae, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon. Jadi ini nih buah dikotil, kelas Dicotyledon, bangsa Ebeneles. Kemudian dari suku Ebeneaceae, marganya dari Diospyros, jenisnya Diospyros kaki. Jadi buah kaseme ini kan awalnya dari Tiongkok, kemudian yaitu tersebar ke daerah Jepang, negara Jepang maksudnya. Nah, dari negara Jepang ini baru pada tahun 1850 negara Amerika mulai mengenal buah ini dan mengenalkan juga kaseme ini sampai ke California. Nah, di perkembangannya sendiri di daerah Asia Tenggara itu mulai dibudidayakan sejak abad ke-20, mulai dari negara Indonesia, Thailand, dan sebagainya. Untuk penjelasan lebih spesifik tentang kapan dimulainya dibudidayakan di Indonesia masih belum ada yang mencatat. Nah, sekarang yuk kita coba ya gimana rasanya kaseme nih. Kalau udah matang jadinya kayak gini nih. Rasanya nih enak banget, manis, dan kalau ini makanan ringan itu crispy gitu rasanya. Tapi ini kan karena ini buah jadi kayak krenyes-krenyes, manis, enak gitu. Jalan nggak? Betul. Nah, pas mentahnya itu kayak gini nih buahnya, halus banget kan kulitnya. Ini kalau dia udah mateng, karena dia matengnya itu butuh bantuan zat kapur, larutan kapur. Jadi dia butuh direndam dulu larutan kapur selama 2-3 hari untuk ngehilangin rasa sepetnya. Karena kan sebenarnya kaseme ini identik banget dengan rasa sepetnya itu. Dan untuk pematangannya itu pas direndam di larutan kapur nggak boleh lebih dari 3 hari lebih. Kalau kelamaan itu nanti dia bakalan membusuk, kalau nggak terlalu lunak. Dan biasanya yang bikin orang nggak suka buah ini tuh yaitu karena dia terlalu lunak gitu. Tapi sekarang kita akan ngebahas soal kandungannya. Jadi buah kaseme ini mengandung banyak kandungan. Yang pertama dia mengandung bentar. Dia tuh mengandung karbohidrat. Nah, karbohidratnya itu dalam bentuk fruktosa dan glukosa, makanya kenapa dia manis. Dia juga mengandung protein, kalium. Selain itu, di dalam buah ini juga terdapat likopen. Likopen adalah antioksidan yang bisa digunakan untuk mencegah kanker. Jadi baik banget ya, dia bisa nyegahin kanker. Kemudian ada juga ini apa zat pisemikal, lutein, beta karoten, dan serat. Nah, serat ini baik untuk mencegah sembelit
Ada juga kandungan polifenol di dalamnya. Nah, manfaat dari polifenolnya sendiri itu untuk menurunkan kolesterol jahat, mencegah penyakit jantung. Jadi orang yang kena jantung atau yang punya kolesterol jahat itu baik banget makan ini karena dia mengandung polifenol. Bicara soal kandungan serat tadi ya, yang baik untuk mencegah sembelit. Kenapa dia baik untuk mencegah sembelit? Karena serat yang dikandung oleh kasemek ini, dia itu mengikat zat karsinogen dan mengeluarkannya dari saluran cerna. Nah, hal ini juga bisa untuk mencegah kanker saluran pencernaan. Wow. Yang identik dari kasemek ini apa ya? Rasanya yang sepet. Nah, kenapa buah ini terasa sepet? Karena dia itu emang ngandung zat tanin. Jadi zat tanin ini merupakan zat yang bisa digunakan tumbuhan ini, buah ini, untuk mencegah mikroba apabila dia itu kesayat. Nah, jadi pas dia kesayat, taninnya bakalan keluar, nutupin supaya nggak ada mikroba yang masuk. Nah, makanya kenapa dia butuh pas pematangan direndam dulu di zat kapur, karena ya itu buat menghilangin zat taninnya. Pertanyaannya sekarang, kenapa ngehilangin zat tanin kok pakai perendaman kapur? Nah, di sini tuh sebenarnya zat tanin itu bisa hilang dengan sendirinya seiring dengan pematangan buah. Nah, karena buah, kalau misalkan kita nunggu buah kasemek sampai matang nih ya, pasti kan nanti dia bakalan teksturnya itu jemek-jemek blenyek gitu. Jadi untuk mencegah itu tuh kan biasanya orang banyak yang nggak suka kalau terlalu lunak. Jadi pas masih muda ini dikasihlah zat kapur, direndam di zat kapur untuk memacu pematangan. Nah, pematangannya ketika pematangan terjadi, maka zat tanin yang ada di dalamnya pun ikut hilang. Nah, jadilah buah kasemek yang matang dalam usia muda, nggak jemek, nggak lunak, nggak terlalu lunak gitu. Jadi enak. Itu video dari saya soal buah kasemek. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya, untuk orang-orang yang bakalan menjadi ahli gizi, karena ternyata buah kasemek ini mengandung banyak gizi. Maaf kalau banyak kesalahan, karena memang saya nggak terlalu hafal dengan kandungan-kandungannya, jadi saya butuh ini buat contekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.